Nah, jadi kita melihatnya dari konteks negara sebagai kontrak sosial. Ini negara kesepakatan. Maka kenapa umpamanya di Muhammadiyah ada konsep Darul Ahdi wa Syahadah, kan? Kemudian DNU ada konsep Darus Salam. Nah, di umpamanya di kita juga ada konsep Darul Mita. Ini adalah negeri di kita itu maksudnya Persis. Oke, Darul Mithaq namanya ya. Nah, biar saya catat dulu, ingat-ingat nih, NU apa, Muhammadiyah apa, Persis apa. Di Indonesia ini kan sebenarnya Islam dan Pancasila is fine-fine aja. Islam dan NKRI tidak ada masalah. Bahkan Islam yang melahirkan konsep-konsep Pancasila, kemudian menjadi faktor pemersatu bangsa, ya. Tokoh Islam yang melahirkan NKRI seperti Pak Nasir. Sehingga tidak ada jarak gap antara Islam dan Pancasila ataupun dengan NKRI. Nah, ketika masa-masa ketika hubungan itu antara umat Islam dengan rejim politik ini dibenturkan, ya, entah ada kepentingan siapa yang bermain di sana, ini membuat umat Islam ini mengalami radikalisasi, memandang negara itu taghut, memandang Pancasila ini taghut, memandang NKRI taghut. Ini bagaimana supaya kita bisa meng-clearkan masalah ini, Ustaz Jaja? Baik, jazakallah Ustaz. Kita perlu memposisikan dulu secara clear, secara jelas tentang kedudukan Islam sebagai agama kaum muslimin mayoritas dengan negara di satu sisi. Jadi konteks kita bernegara berbangsa sekarang ini berbeda dengan konteks zaman dahulu, di mana negara itu identik dengan kekuasaan individu, seorang raja, seorang kaisar. Maka ketika kaisar jadi raja, jadi penguasa, hukum yang diterapkan di kekaisarannya pun instruksi raja menurut agama yang diyakininya. Nah, sedangkan kita ini dalam konteks negara modern, negara itu tidak bisa diidentikan dengan satu individu, satu kelompok. Tetapi negara ini lahir yang disebut dari kontrak sosial, dari kesepakatan. Nah, jadi apa yang menyepakati kita untuk hidup di negara Indonesia ini? Itulah disebut dengan Piagam Jakarta, gitu loh. Piagam Jakarta itu adalah konstitusi negara kita sebagai wadah bersama. Maka sebagai wadah bersama, di situ ada hak-hak masyarakat yang berada di dalamnya, kaum muslimin sebagai mayoritas, dan kaum muslimin yang mempunyai konsep yang lengkap tentang berbangsa, bernegara, berhukum. Umat yang lain punya hak juga menurut agamanya. Jadi ketika kita menetapkan suatu hukum yang mengikat seluruh bangsa, bukan hanya mengikat kaum muslimin, tapi mengikat satu bangsa, itu prosesnya disepakati melalui proses konstitusional, yaitu legislasi. Nah, maka apapun yang dihasilkan, idealnya itu gambaran dari kesepakatan bersama. Bukan ada suatu kekuatan yang memaksakan kepada kaum muslimin. Nah, ini yang tidak benar. Walaupun dalam prakteknya memang seringkali ada kekuatan-kekuatan yang ingin bahwa yang mengatur negara ini kepentingan tertentu. Sehingga substansinya sering bertolak belakang umpamanya dengan kaum muslimin. Kalau bertolak belakang dengan kaum muslimin berarti bertolak belakang dengan agama yang dianutnya. Timbullah bahwa seolah-olah itu hukum itu adalah hukum taghut, hukum di luar agama. Padahal dalam kita bernegara tidak ada hukum yang datang dari produk orang lain, itu harus produk dari dalam sendiri. Jadi kalau diibaratkan kita ini di satu rumah besar, itulah rumah kebangsaan, rumah negara. Tadinya kita kan mau rumah itu pelangnya pelang sendiri gitu kan, rumahnya punya sendiri masing-masing. Tapi itu jadi bukan negara bangsa, itu namanya jadi negara agama kalau begitu. Tidak mungkin mewadahi yang lain.
Maka melalui proses yang panjang, bangsa Indonesia sepakat kita ini ingin membangun negara bangsa yang multi agama, multi, tapi tanpa mengurangkan peran terbesar dari mayoritas yang telah berkorban jauh lebih besar dari yang lain. Maka di dalamnya ada kesepakatan seluruh nilai-nilai hukum itu tidak boleh keluar dari prinsip akidah Islam. Itulah dituangkan dalam ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, jadi kaum muslimin tidak sedikit pun dikurangkan hak hukum agamanya. Betul. Maka tidak ada hukum togut yang masuk ke dalam kaum muslimin, nggak ada. Yang ada itu adalah hukum dalam konteks bersama di rumah negara ini, begitu. Itu yang ada. Yang itu masing-masing dilihat bertentangan nggak dengan akidah kita, bertentangan nggak dengan akidah ibadah kita, tidak, baru bisa jalan, baru bisa lolos. Kalau tidak, belum bisa lolos. Nah, yang belum selesai ini barangkali adalah hukum-hukum yang diwariskan oleh produk penjajahan, seperti hukum pidana, jadi seperti KUHP. Memang itu kan telah berusaha untuk semakin didekatkan kepada ruh agama, ruh Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan. Namun itu ternyata prosesnya kan tidak mudah. Itulah jadi proses perjuangan. Nah, jadi kita melihatnya dari konteks negara sebagai kontrak sosial. Ini negara kesepakatan. Maka kenapa umpamanya di Muhammadiyah ada konsep Darul Ahdi Wasyahadah, kan gitu. Kemudian DNU ada konsep Darus Salam. Nah, di umpamanya di kita juga ada konsep Darul Mithaq. Ini adalah negeri di kita itu maksudnya Persis. Oke, Darul Mithaq namanya ya. Nah, biar saya catat dulu nih, ingat-ingat nih, NU apa, Muhammadiyah apa, Persis apa. Ya, terus.